Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-ayah. Segala puji dan syukur tentunya dengan kerendahan hati dan keluhuran budi kita senantiasa kepada Allah pemilik semesta, kepada Allah pemilik segala yang ada, kita dan semua yang ada adalah Allah yang menggerakkan. Salam salam kepada junjungan kita terkasih tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah di majelis kita akan dibahas sedikit rumit masalah musik ya, karena musik itu sampai ada seorang William Shakespeare mengatakan dunia tanpa musik itu sunyi. Dunia tanpa musik itu sunyi. Dan pada prinsipnya musik dengan langgam, dengan nyanyian itu beriringan. Dia akan menjadi kebutuhan zaman dimanapun berada, karena itu yang menjadi indahnya manusia. Ada satu tagline, satu pameo yang selalu dikatakan, dengan hidup dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup menjadi. Namun seiring dengan segala aspek, segala tingkah laku seorang muslim yang tentu harus dibawa ketentuan Allah dan Rasulnya. Bermusik pun tentunya ada aturannya. Sampai ada di abad ke-7 Hijriah muncul satu ulama yang dengan keras menentang segala kemungkinan alat musik. Beliau Syekh Salim bin Sunnit pengarang kitab Sulam Taufik, yang sarahnya itu adalah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, putra kita, putra Nusantara, putra Indonesia yang meninggal dan wafat di Makkah. Salim bin Sunnit mengatakan di dalam kitab Sulam Taufik bahwa wa min ma'asil udhunaini, maaf saya ulang, wa min ma'asil udhunaini al-istima'u bil musiqi. Dan dari sebagian dosa telinga, maksiat telinga itu adalah mendengar musik. Sehingga muncul dulu yang berpemahaman bahwa segala musik tanpa alasan, tanpa apapun, tanpa kemungkinan apapun, baik buruk, haram, tidak boleh. Muncul ya, mau merbana kamu, pokoknya yang bersifat musik ada tangga nada, ada nota itu haram. Misalnya tulisan au mizbarun, au tarun, gitar, mizbar itu trompet, terus kemudian suling, gangsing sampai apa namanya, gamelan, semua itu haram. Tapi kita tahu ternyata yang menjadi penyebar agama Islam di kita, para wali, para sunan itu adalah menyebarkan dakwah justru dengan musik. Tapi dulu mungkin belum pernah sekarang ada musik, ada musik sekarang belum. Yang dulu adalah gamelan, Jawa, yang mungkin datang di Jawa. Nah, melihat realita dan kemungkinan fakta yang tertulis dalam kitab itu sangat berbeda. Lalu seperti apa sebetulnya hukum musik? Ini dalam kitab Syarah Muhadzab disebutkan ternyata ada 4 ulama yang menyatakan tidak boleh. Tapi ada 5 ulama yang mengatakan boleh. Artinya dominan ini boleh. Kalau dilihat ada 4 yang tidak boleh, 5 tidak boleh, maka ini berarti usul ini khilafiyah, bukan qat'iyah. Bukan top, bukan harus, bukan kudu, tapi ini pilihan. Apakah kita mau mengatakan haram musiknya Maher Zain? Insya Allah. Dengan musiknya kita membawa terdayu-dayu, hati rindu, hati menjadi tenang, hati menjadi bertambah untuk ikutan berzikir. Thank you Allah. Kita berterima kasih kepada Allah dengan ungkapan nada. Kita berterima kasih kepada Allah dengan syair dan lagu semata. Itu boleh. Itu dilakukan oleh para pujangga dulu di zaman Nabi. Pada saat kelahiran Nabi itu sedang giat-giatnya orang berpuisi. Puisi-puisi itu pujangga-pujangga, pengarang puisi itu, syair itu masya Allah populer. Dan semua ahli puisi. Nah,
kaitannya dengan keadaan sekarang, itulah yang akan kita bahas dari beberapa aspek. Jadi jika musik ini efeknya adalah menambah keimanan, menambah rasa pengakuan, menambah susunya hati, menambah terdorongnya untuk berbuat banyak kebaikan, maka musik itu menjadi halal dan menjadi halal sebenarnya. Karena media itu. Tapi kalau dengan musik yang hingar-bingar, harus mabuk, sampai harus buka baju, sampai telanjang, dansa-dansi, poya-poya, hura-hura, di mana segala kemungkinan akal sehat sudah dibuang, sampai akhirnya mendahulukan klisek, biaya kebiasaan buruknya mengandung, itu yang efek itu yang akan menjadi tidak boleh. Anda jangankan musik ya, kalau sudah ngomong efek makan saja, kalau mengakibatkan mabok itu tidak boleh. Makan kebanyakan, kekenyangan segala macam di dahar, kalau memegang betul, jadi nggak boleh. Ulu wasubu wala tusik. Ya kiasannya seperti itu. Tapi kalau musik, bahkan kalau nyanyian ini menjadi tamasya, menjadi penggerak hati, banyak teman-teman kita yang kemudian berpindah hijrah gitu, teman mau apa baik karena tersentuh oleh alunan sholawat Habib Syekh misalnya, tersentuh oleh lagunya Opik misalkan, tersentuh oleh lagu-lagunya religi yang genrenya keagamaan, kan itu baik. Maka tidak sepenuhnya haram dan juga tidak sepenuhnya halal, tergantung kepada efek atau dorongan setelah bermusik. Dalam Al-Quran surat Yasin Allah mengatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, yang akan nanti dicatat oleh Allah setiap pelaku manusia bukan hasil perbuatannya saja, tapi efeknya. Ini perbuatannya halal, mubah, bermusik. Efeknya baik, baik berarti. Ini bermusik, tapi efeknya buruk, mencelakakan, melupakan sholat, melupakan orang tua, sampai minum, sampai mabok, sampai jungkir jumpalik. Nah itu ya. Nah, kembali kepada fatwa dari Syekh Yusuf Qaradawi bahwa hukum bermusik aslinya awalnya aslinya itu adalah berarti benar mubah saja. Tapi setelah timbul musik yang melupakan Allah, melupakan keadaan, trans sampai lupa daratan, itu yang kemudian dikatakan trans. Trans itu adalah terlindasnya pikiran sehat dengan keenakan itu, fly itu ya, karena dorongan yang lain. Maka musik itu menjadi sesuatu yang boleh dan dinamis adanya, serta menjadi sesuatu yang pengantar. Musik kaitan dengan nyanyian. Nyanyian itu sampai ada 1050 macam sholawat. Kenapa orang tidak bosan dan selalu mengucapkan itu tidak bosan? Sholatullah aja nih, sholatullah salamullah itu, sholat bardiyah itu sampai yang saya temukan ada 10 langgapnya saja. Sholatullah salamullah, karena ada nada nyanyi. Sholatullah salamullah, ada sholatullah salamullah ala taha rasulillah, ada sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu nadanya, lagamnya berbeda-beda, dan dengan lagam yang berbeda orang tidak bosan nyangkanya benar sholat, padahal itu juga bardiyah juga. Sholat itu 1050 macam, tidak pernah bosan membaca. Kenapa? Karena adanya lagu yang boleh tuntaskan nafsu. Ngaji Quran. Bayangkan kalau seorang imam baca Quran biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gaya ngobrol kepala. Pasti dibilang sangat nih. Udah berantem nih baca Qurannya kok kayak gini amat, kayak marah-marah. Ya karena udah ya karena senangin, benar surat mustaqim kan kesannya apa? Tapi dengan nada masuk sama yang abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enak. Seorang imam bisa dimatiin sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau bukan nyanyi apa itu namanya? Oh itu qiraatus sab'ah namanya. Oh itu tartilah namanya. Ya tetap butuh tangga nada.
dan tangannya itu nyanyian. Nyanyian itu musik. Kalau not, nada, tangannya itu sama. Maka di mana dan kapan itu yang menjadikan permasalahannya. Zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa, jangan musik. Perempuan saja, cinta kepada perempuan kayak Asmani Bobo ke Awe, senang sama perempuan. Itu perhiasan dari Allah. Itu sebuah perhiasan. Tanda mewahnya ini apa? Aspal sebagai manusia bila mana sudah suka kepada lawan jenis. Kalau aspal judi sudah suka helm, bahaya. Judi sudah suka yang listrik, itu nawan. Atau mengapa tenang butir ayam? Kapan aku memiliki ini? Gitu nama. Tapi kalau sudah lihat yang cantik, luar biasa. Itu sudah akan menjadi pantas atau tidak? Kapan dan di mana? Kapan tentu mungkin nanti setelah nikah. Di mana? Ya di kamar. Walaupun punya istri sendiri, nggak bagus juga kalau di elok kalau memesrai istri misalkan di tengah jalan. Kapan dan di mana? Itu akan diibadah. Musik itu persoalannya mubah-mubah saja. Kapan dan di mana? Terus efeknya apa? Jadi kita hari ini poinnya adalah tentang musik. Ternyata semua terserah kita. Kita memerantanya mau dikemanain? Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Sementara Kalau misalnya musik ya musik. Kalau ada yang nikahan, itu kan kadang ada yang suka nanggap dangdutan itu kan musik. Itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ya, selama dangdutannya juga menutup orang. Selama dangdutannya juga tidak mengumbar syahwat. Karena jangan bermusik, dia bermusik juga kalau membuka orang, mengumbar syahwat, betul? Ya nggak boleh. Nggak bolehnya karena mengumbar orang. Kalau bermusik serta-merta, ya yang santun lah. Dangdutan itu musik. Karena sugi itu efeknya apa? Enggak bermusik juga nggak boleh kan? Kalau segitu. Ya masalah yang dilihat itu efeknya setelahnya. Perbuatan musik itu memang masalah. Tapi menjadi sesuatu kalau dia tarian gengso dengan luar biasa itu yang dimana efeknya itu wanak tu maqaddam wa asaruhum yang dilakukan dan asarnya efeknya setelah dia buka aurat apa yang pasti akan mengundang keinginan laki-laki. Wah baik nanti bisa disawer nih nanti kalau disawer bisa dong lain sudah itu yang ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalau ngamen gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Mau ngamen ya? Tapi ngamen itu pekerjaan yang sama sekali tidak ada larangannya. Selama satu ada rukunnya karena ngamen juga ibadah dan boleh, maka ada aturannya. Selama satu tidak mengganggu hak orang lain. Tapi kalau namanya sudah mau, Jadi itu maboknya yang nggak boleh, bukan masalah bukan ngamen. masalah Iya, mau ngamen mau enggak mabok tetap nggak boleh kan gitu. Lalu kalau mabok sambil ngamen selain dia berbuat dosa melahirkan dampak yang tidak baik. Al muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Dimanapun dia berada kalau seorang Islam dia akan menyelamatkan orang lain. Seorang itu akan nyaman. Kalau dekat dengan dia itu nyaman ya. Omongannya tidak galak, omongannya tidak pernah menyentuh siapa. Tangannya diam tidak pernah berbuat zalim kepada siapa. Itu Islam. Tapi kalau omongannya tajam, tangannya banyak zalimnya, keislamannya diragukan. Karena kata Rasulullah, al muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang beragama Islam yang baik adalah yang orang lain dimanapun dia berada selamat dari gangguan lisan dan tangan. Jadi kalau mau ke Islam, buat orang itu nyaman. Ngamen silakan, tapi buat orang lain nyaman. Dengan cara apa? Bersih, wangi, persembahkan. Apa yang kita jual jasanya tadi, nyanyi yang benar. Jangan menimbulkan dosa. Lalu datang kita itu belum apa-apa, mereka udah gak nyaman karena mata beler, ngomong setengah capruk. Itu udah tidak sebagai Islam pun sudah tidak kelihatan, apalagi sebagai seorang yang mau minta. Kita jual suara di sini. Kalau jual suara
perbaiki yang profesional gitu. Jadi boleh-boleh saja selama tidak mengganggu hak orang lain, apalagi sampai mabok. Karena mabok itu terpisah sebetulnya. Saya jadi berani gara-gara mabok. Ya bukan masalah kami, itu maboknya. Seperti itu mungkin ya. Jadi pelajaran kita kali ini tentang aksi dan reaksi, tentang efek dan perbuatan. Jadi Allah akan catat nanti selain kita perbuatan, efeknya juga. Efek itu apa? Bermusik, efeknya bagus, berarti musiknya bagus. Bermusik, efeknya jelek, berarti musiknya juga jelek. Tangan kita yang menentukan. Sama dengan ilmu, sama dengan apapun. Ilmu itu akan berbuat baik kalau kita jaga. Karena ilmu itu bagaikan senjata. Kalau dia hanya untuk menjaga kita supaya tidak mencuekai orang, maka ilmu itu sebagai senjata. Tapi kalau dengan ilmu kita tenteng senjata itu, kita bidik ke siapapun yang kita anggap sesat dan kita tidak sependapat dengan mereka, kita bidik mereka sebagai musuh, itu mencelakakan kita. Meskipun ilmunya tinggi, kalau sudah mengekang senjata itu yang bagaikan ilmu bagaikan senjata itu dikekang ke mulut yang lain sembarangan, dia akan memakan senjata, makan tulang. Karena ilmunya tidak akan manfaat. Man yazad ilman bila hudan lam yazad minallahi ila bu'lan. Barang siapa yang bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, maka dia tidak akan bertambah apapun dari Allah kecuali makin jauh. Nah, ketika punya ilmu, amalkan sedikit demi sedikit, usahakan, nanti insya Allah hidayah akan mengalir. Seperti itu ya, kawan-kawanku yang dirahmati Allah, sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita ketenangan, tentram, rahasia sama sukses. Ada Allah yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.